Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari mengenai bab yang kelima, yaitu perbandingan. Nah, materi kita pada hari ini yaitu perbandingan senilai. Kompetensi dasar 3.10 menganalisis perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Indikatornya, siswa dapat membandingkan pernyataan yang merupakan perbandingan senilai dan bukan perbandingan senilai melalui tabel dan grafik. Kompetensi dasar yang kedua, 4.10, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Indikatornya, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Nah, baiklah kita mulai materi kita pada hari ini mengenai perbandingan senilai. Ayo kita lihat ilustrasi berikut ini. Satu ekor ayam dapat menghasilkan 3 butir telur. Dua ekor ayam dapat menghasilkan 6 butir telur. Berapa butir telur yang dapat dihasilkan oleh 4 ekor ayam? Nah, ini dia. Siapa yang bisa menjawabnya? Satu ekor tadi 3 butir, 2 ekor 6 butir, 3 ekor berarti 9 butir, 4 ekor berarti 12 butir. Ya, baiklah. Berikut kita akan melakukan perhitungan untuk menentukan banyak butir telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam. Nah, cara pertama yang berikut ini adalah cara menyelesaikan perbandingan senilai dengan menggunakan metode persamaan linear satu parabel. Nah, kita susun dulu. Dalam bentuk tabel, banyak ayam 1, jumlah butir telur yang dihasilkan 3. Kita buat bentuk tabel seperti ini. Kemudian 2 ekor ayam berarti ada 6 butir. Nah, berapakah kalau ada 4 ekor ayam? Secara matematika kita bisa menyelesaikan bentuk ini dengan menggunakan cara persamaan, ya. Jadi kita bandingkan dulu. 1 berbanding 4. Jadi 1 ayam berbanding 4 ayam. Nah, 1 ayam tadi menghasilkan 3. Kemudian kalau 4 ayam tadi belum diketahui, jadi kita buat X. Nah, kita buat dulu seperti ini. Kemudian bentuk perbandingan secara mendatar ini bisa kita ubah dalam bentuk pecahan. 1 berbanding 4, kita buat dalam bentuk pecahan 1/4, sama dengan 3/X. Nah, untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode persamaan linear adalah apabila ruas kiri dikalikan dengan X, maka ruas kanan juga dikalikan dengan X. Apabila ruas kirinya ditambah dengan sebuah bilangan, maka sebelah kanan juga ditambah dengan sebuah bilangan. Demikian juga untuk pengurangan maupun pembagian. Nah, sekarang kita mau menghilangkan variabel ya yang ada di sebelah kanan ini. Berarti kita harus mengalihkannya dengan X ini. Nah, karena kita mengalihkannya dengan X, ruas kanan kita kalinya dengan X, maka ruas kiri juga dikali dengan X. Maka bentuknya 1 kali X kemudian X per 4. Sebelah kanannya 3 kali X, 3X untuk pembilangnya, kemudian per X. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang berikutnya dibagi X. Ya, hasil kali ini dibagi dengan X. Jadi X per 4 bagi 4 bagi X, bagi X ya. Kemudian 3X ini kita bagi juga dengan X. Habis
3. Kemudian di sini X per 4. Kemudian kita kali lagi dengan 4 ya. Kenapa kita kali 4? Untuk menghilangkan penyebut ini ya, 4 ini. Maka ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan 4. 4 kali X, 4X per 4. Kemudian sebelah kanannya 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 4 yang sebelah kiri habis, bisa X saja, maka X sama dengan 12. X tadi adalah banyaknya butir telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam. Nah, jadi kalian melihat di sini adalah cara menyelesaikannya ya, menyelesaikan perbandingan nilai dengan menggunakan metode persamaan. Tapi untuk bentuk dasarnya tetap ini. 1 per X sama dengan 3 per 1 per 4 sama dengan 3 per X. Sekarang kita lihat cara berikutnya, yaitu dengan perkalian silang. Ini tetap tadi ya, 1 ekor ayam menghasilkan 3 butir, 2 ekor ayam 6 butir, 4 ekor ayam berapa? Yang belum diketahui. Perbandingan 1 dan 4 ekor ayam. Nah, ini masih sama, 1 berbanding 4 sama dengan 3 berbanding X. Nah, kita melakukannya dengan perkalian silang ya. Ini cara yang kedua dengan perkalian silang. Perkalian silang di sini kita mengalihkan ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, caranya adalah penyebut pada pecahan sebelah kiri dikalikan dengan pembilang pada pecahan sebelah kanan. Demikian juga yang sebelah kiri ya, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan yang sebelah kanan atau kiri. Perkalian silang. Maaf, tulisannya tidak bagus. Kita kembali lagi. Jadi ingat tadi perbandingannya 1 dan 4 ya. 1 berbanding 4 sama dengan 3 berbanding X. Jadi kita buat dalam bentuk pecahan 1 per 4 sama dengan 3 per X. Nah, kita gunakan perkalian silang. 1 kali X ini dia. 1 kali X ini. Kemudian sama dengan ingat, kemudian pembilang dikali penyebut ya, pecahan yang berikutnya. Sama dengan 3 kali 4. Jadi 1 kali X sama dengan X, 3 kali 4 sama dengan 12. Maka X-nya adalah 12 dibagi 1 ini. Maka X sama dengan 12. Nah, jadi banyaknya telur sama dengan 12 ya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara banyak ayam apabila kita buat dalam variabel X1, X2, X3. Kemudian Y1, Y2, Y3 untuk jumlah telur yang dihasilkan. Maka perbandingannya adalah saling berbanding lurus. Ingat nih perbandingannya. 1 berbanding 2 sama dengan Y1 berbanding Y2. Kalau posisinya pada 2 dengan 3, jadi X2 berbanding X3 sama dengan Y2 berbanding Y3. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri perbandingan senilai. Yang pertama, perhatikan tabel di sini. Bilangan pertama 3, 6, 9, 12, 15. Bilangan kedua atau Y 4, 8, 12, 16, dan 18. Perhatikan bahwa rasio bilangan pertama dan kedua atau X per Y adalah sama. 3 berbanding 4 ya. 3 per 4 sama dengan 6 per 8, sama dengan 9 per 12, sama dengan 12 per 15, sama dengan 15 per 20, sama dengan 3 per 4. Nah, bentuk ini disebut dengan perbandingan senilai ya. Jadi pasangan bilangan merupakan masalah proporsi atau perbandingan senilai. Ya.
Nah, ini ciri dari perbandingan senilai. Jadi, perbandingan atau rasio bilangan pertama dan kedua adalah sama. Nah, kemudian dilihat dari grafik. Ciri yang kedua dilihat dari grafik bahwa grafik perbandingan senilai merupakan garis lurus. Nah, tidak semua garis lurus ini merupakan perbandingan senilai. Lalu cirinya apa yang merupakan perbandingan senilai? Cirinya adalah apabila garis tersebut melewati titik 0,0. Banyak garis lain yang lurus ya pada bidang koordinat di sini. Misalnya seperti ini. Bidang koordinat, ini garis lurusnya. Nah, seperti ini. Jadi, bentuk ini bukan grafik perbandingan senilai ya, karena tidak melewati titik 0,0 di sini. Ini titik sumbu Y, sumbu X. Itu cirinya, ada dua ciri. Dilihat dari tabel, maka perbandingannya sama, kemudian dilihat dari grafik, merupakan garis lurus, tapi melewati titik potong X dengan sumbu Y. Apa artinya? Perbandingan senilai memiliki sifat berbanding lurus. Artinya semakin banyak item yang ada akan berikan harga yang semakin besar pula. Sebaliknya semakin sedikit item maka juga semakin kecil. Jadi pada perbandingan senilai yaitu suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Contoh soal. Kendaraan sepeda motor di jalan raya di suatu kecamatan lebih banyak jika dibandingkan mobil dengan perbandingan 9:5. Terdapat 180 sepeda motor di kecamatan tersebut. Berapakah banyak mobil di kecamatan tersebut? Mari kita bahas. Nah, kita menyusun banyak mobil dan banyak motor yang ada di kecamatan. Jadi tadi kalau kita dengar banyak mobil, perbandingannya adalah motor dan mobil adalah 9:5. Jadi seperti ini. 9:5. Kemudian ingat 9 ini adalah motor ya, 5 adalah mobil. Jadi banyaknya motor 180. Nah, berapakah banyaknya mobil? Jadi 18 berbanding X. Nah, itu masuknya ya. Di perbandingan 9:5. Nah, ada 3 orang nanti yang akan melakukan atau menjelaskan ya cara menyelesaikannya. Yang pertama, penjelasan Rima. Rima membuatnya dalam bentuk 9/5 sama dengan 180 per X. Ya. Sekarang kita lihat cara Rima menyelesaikan. Rima untuk sebelah kiri, Rima melakukan perkalian dengan 20. Ya. 20 per 20 untuk 9/5 sama dengan 180 100. Jadi perbandingannya ini ya senilai ini. Banyaknya mobil sama dengan 100. Nah, kenapa Rima menggunakan cara ini? Boleh ya. Nah, jadi 9 ini menghasilkan 180 itu berarti dikalikan dengan 20. Maka penyebutnya juga dikali 20 untuk mendapatkan nilai X atau banyaknya mobil di sini. Nah, itu cara Rima menyelesaikan ya. Kemudian kita lihat, ini ingat tadi cirinya adalah perbandingannya sama ya, 180 berarti X-nya juga 100. Nah, jadi X di sini 100. Jadi perbandingan kedua besaran sama. Kemudian penjelasan dini. Penjelasan dini dibaliknya ya, 5 mobil, 9 motor. Nah, dibaliknya. Jadi dibuatnya seperti ini. 5 berbanding 9. Ini mobil dulu yang ditulis dini. 5 berbanding 9 sama dengan mobil tadi belum diketahui yang mau kita cari. Berbanding motor sudah diketahui 180.
Nah, ingat ya, kalau mobil untuk yang di atas, untuk pembilang maka sebelah kanannya juga mobil. 5/9 sama dengan X per 180. Kemudian Dini menggunakan perhitungan 5 dikali berapa ini? Kali 10 ya. 5 kali 10, 50/90, kemudian dikali berapa sama dengan 100 dan 180 di sini. Jadi menggunakan konsep perbandingan yang sama ya. Sini kali 10-nya dulu, berarti di sini juga kali 10, 90. Kemudian untuk mendapatkan 180, maka 90-nya dikali 2 di sini. Kemudian pembilangnya juga dikali dengan 2. Nah, yang ditanyakan tadi mana? Ini ya X. Maka 50 kali 2, 100. Ini dah cara Dini. Nah, cara berikutnya penjelasan Randi. Penjelasan Randi mengambil perbandingan 5 berbanding 9 ya. 5 berbanding 9. Sama dengan 5 ini tadi mobil, berarti yang ditanya X berapa? Perbanding 180. Nah, cara Randi ini, coba kalian perhatikan. Jadi, 5/9 nih, sama dengan X per 180. Sehingga cara Randi, 5 kali 180 sama dengan X kali 9. Jadi, dengan cara apa nih Randi menyelesaikan? Dengan cara perkalian silang. Nah, 5 kali 180, kemudian X kali 9. Nah, 5 kali 180, 900. X kali 9, 9X. Maka X-nya adalah 900 bagi 9, sama dengan 100. Jadi, terdapat 100 mobil di kecamatan tersebut. Nah, dalam hal ini kalian harus perhatikan ya, cara mengerjakan atau menyelesaikan perbandingan senilai ini. Ada 3 cara yang kita pakai di sini. Kemudian kalau kita lihat contoh mengenai butir telur tadi yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam, ada pengerjaan dengan menggunakan persamaan. Kalian boleh menggunakan salah satu yang kalian pahami. Contoh yang kedua. 36 kardus mie instan ditumpuk menjadi satu dan memiliki berat 12 kg. Tentukan banyak kardus jika tumpukan tersebut beratnya 4 kg. Penyelesaian diketahui 36 kardus beratnya 12 kg. Ditanya 4 kg berapa kardus. Nah, jadi kita buat tabelnya seperti ini dulu. Boleh dibuat tabelnya seperti di contoh nomor 1 tadi. Nah, dibuat seperti ini. 12 kg ada 36. Kalau 4 kg ada berapa tumpukan kardus mie. Nah, kita bisa mengikuti perkalian di sini ya, bisa mengikuti perhitungan 4/12 kali 36 ya. 4/12 kali 36. Ini cara lainnya untuk mendapatkan hasil. Jadi sama dengan 12. Silakan kalian berekspresi. Ayo, bagaimana saya melihat perbandingan dua besaran di sini. Boleh kalian pakai cara lain yang menurut kalian mudah. Silakan. Jadi boleh juga seperti ini ya. 12/4 sama dengan 36/X.
boleh seperti ini. Jadi 12X sama dengan 4 kali 36. Nah, kalau kita mengikuti yang sudah terketik di sini, perbandingannya bermula dari 4 per 12 sama dengan X per 36. Nah, 12X sama dengan sama ya, atau seperti yang Ibu tulis di sini yang dalam kotak. Maka banyaknya kita buat perkalian silang 12 kali X 12X. Kalau pakai perkalian silang ya, 12X sama dengan 4 kali 36. Maka X-nya sama dengan dikali dulu 4 kali 36. 4 kali 36 sama dengan 154. Bagi 12. Sama dengan 12. Jadi kalau ada 4 kilogram beratnya per kilogram, maka ada 12 kardus. Latihan. Nah, ini dia. Soal latihan di sini ada 3 Ibu buat. Bentuknya pilihan ganda. Harga 3 lusin pensil Rp54.000. Berapakah harga 20 pensil yang sama? Nah, kalian bisa bereksplorasi ya, berekspresi untuk menyelesaikan. Yang mana yang benar, pilih salah satu A, B, C, atau D. Pakai langkah-langkah ya, bisa kalian pakai perkalian silang atau penjelasan dini, penjelasan rima, atau menggunakan penyelesaian persamaan linear. Contoh yang kedua, sama, kalian cari, pilih mana yang jawabannya benar ya. Tapi dihitung dulu dengan menggunakan langkah-langkah. 5 kg jeruk harganya Rp75.000. Jika harga jeruk Rp37.500, berapakah banyak jeruk yang dibeli? Nomor 3. Dari tabel berikut, manakah yang merupakan perbandingan senilai? Nah, kalian harus memilih ya. Ingat tadi ciri-ciri perbandingan senilai. Bahwa perbandingan antara dua besaran X dengan Y sama. 2 berbanding 8, apakah sama dengan 3 berbanding 12, apakah sama dengan 8 berbanding 24. Ya, diperkecil atau disederhanakan di sini. Kalau tidak sama berarti bukan perbandingan senilai. Sekarang kalian cek dulu ya, A, B, C, atau D. Dicek satu persatu, yang mana yang merupakan perbandingan senilai.